ataupun yang tadi Bapak tanyakan, yang tadi Bapak tanyakan banyak sekali bagaimana sih proses persetujuan lingkungan, lalu apa sih yang harus kami lakukan, bagaimana tahapannya. Nah ini yang mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng Bapak. Tapi saya izin menyampaikan beberapa presentasi terkait dengan persetujuan lingkungan. Mohon maaf, ini kegiatan. Oh, ini masih salah Pak, maaf ini karena kemarin tapi ini untuk kegiatan pelabuhan perikanan ya Pak, ini nanti akan saya ubahkan judulnya. Tapi secara prinsip saya akan menyampaikan gini Bapak, Ibu, rekan-rekan, bahwa sebenarnya ini kalau sekali ini tadi saya mikirnya tadi saya juga mikir apakah pelabuhan perikanan ini tadi apakah semuanya milik pemerintah atau ada yang perizinan berusaha. Tapi kalau sudah terkait perizinan tadi Bapak sudah menegaskan bahwa tidak ada yang terkait, hampir semuanya rata-rata kegiatan pemerintah, maka saya akan meninggalkan ini Bapak karena ini tidak terlalu urgent untuk disampaikan. Tapi yang perlu saya sampaikan tadi adalah begini Bapak. Prinsipnya seperti yang tadi Bapak bilang bahwa pelabuhan perikanan tahun ini punya rencana banyak sekali, terutama untuk peningkatan dermaga pelabuhan sendiri, baik dari fisiknya maupun nanti terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan di pelabuhan perikanan. Tapi yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua mungkin di dalam kesempatan ini adalah yang namanya yang dimana suatu kegiatan baik pemerintah ataupun oleh pelaku usaha, prinsipnya sama Bapak, bahwa prinsipnya itu adalah harus memiliki 3 persyaratan dasar agar kegiatan pemerintah itu dapat dilakukan. Ini mungkin dalam presentasi ini kelihatan untuk kegiatan pelaku usaha, tapi secara prinsip saya bisa katakan prinsipnya sama, bahwa tentu di dalam pembangunan satu kegiatan, baik kegiatan pemerintah pun di dalam PP 22 tahun 2021 pun sudah diatur bahwa semuanya butuh persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan ini memang menjadi dasar agar kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama untuk kegiatan-kegiatan pelabuhan perikanan itu dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu mohon dipahami oleh bapak-bapak dari kepala balai ataupun kepala kepelabuhanan di masing-masing daerah bahwa persetujuan lingkungan itu menjadi dasar untuk agar suatu proses pembangunan pelabuhan perikanan yang tadi sudah ditegaskan oleh Pak Subdit dan Pak Kasubdit tadi, situ sudah bagaimana agar proses di dalam prosesnya memperhatikan yang namanya persetujuan lingkungan, karena persetujuan lingkungan ini menjadi basis bahwa ini kegiatan sudah layak lingkungan dan tidak akan ada lagi permasalahan di lapangan nanti pada saat nanti pemberian dana hibah dari luar negeri tadi. Nah, karena memang oleh pemerintah negara asing, baik dari negara Prancis, negara Jepang ataupun negara Saudi Arabia yang tadi sudah dipaparkan tadi, prinsipnya semua negara itu sama, bahwa mereka tidak akan memberikan suatu pinjaman luar negeri kalau persyaratannya tidak dipenuhi secara maksimal. Oleh karena itu mungkin mohon dipahami, dan di bagian ini dalam kesempatan ini kita akan memperjelas secara detail bagaimana sih proses persetujuan lingkungan itu sendiri dan bagaimana mendapatkannya, dan bagaimana mungkin kalau ingin mempercepatnya, dan bagaimana sih caranya nanti agar proses ini dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Nah, tapi ini yang Bapak pahami bahwa ini mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi, tapi karena ini hanya tadi saya mikir tahu masih ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan milik pelaku usaha. Tapi karena tadi Bapak sudah tegaskan bahwa tidak diperlukan, ya berarti clear, berarti ini kegiatan murni milik pemerintah. Nah, ini tadi yang dibilang oleh Bapak tadi, bahwa prinsipnya adalah tadi benar Bapak, bahwa kita di Permen LHK 4 2021 itu sudah mengatur besaran kegiatan untuk kegiatan pelabuhan perikanan. Jadi itu sudah diatur di lampiran 1 Permen LHK 4 2021. Ini menjadi pegangan kita semua untuk nanti menentukan apakah suatu kegiatan atau usaha itu wajib AMDAL atau wajib UKPL. Nah, karena kalau bisa dilihat di sini, kegiatan pelabuhan perikanan itu tidak ada yang wajib SPPL. Jadi Bapak Ibu yang nanti
menjadi penanggung jawab dari kegiatan masing-masing daerah di pelabuhan perikanan tadi, itu harus memahami bahwa kegiatan pelabuhan perikanan tidak ada yang wajib SPPL. Jadi dokumen lingkungan itu ada 3, ada AMDAL, ada UPPL, dan SPPL. Dan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan tadi, untuk kegiatan pelabuhan perikanan itu berarti harus menyelesaikan kegiatan AMDAL-nya atau menyelesaikan kegiatan UPPL-nya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini karena saya langsung teknis saja, karena Bapak Ibu pasti ingin lebih tahu teknisnya daripada sekedar sosialisasi biasa. Prinsipnya ini adalah untuk kegiatan baru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam daftar ini adalah daftar penapisan kegiatan pelabuhanan, mohon dipahami bahwa yang ada di sini itu adalah ketentuan untuk kegiatan-kegiatan baru yang dimana konteksnya kegiatan tadi secara umum belum dibangun sama sekali. Nah, untuk kalau kegiatannya sudah existing, lalu sudah punya dokumen lingkungan, akan ada pengaturan di bawahnya. Tapi ini sebenarnya secara konsep, itu adalah untuk kegiatan yang baru, Bapak. Jadi kalau Bapak lihat di Permen LHK 4, pada prinsipnya Permen LHK 4 itu untuk kegiatan-kegiatan yang baru yang belum existing. Nah, itu untuk menentukan. Jadi untuk kegiatan yang baru, pilihannya nanti hanya AMDAL atau KPL. Nah, kalau kegiatan-kegiatan sudah existing mau melakukan pengembangan akibat dari rencana dari Kementerian KP, akan ada mekanisme yang disebut dengan perubahan persetujuan lingkungan. Nah, ini nanti kan saya jelaskan nanti di bagian bawah dari presentasi ini, Bapak. Tapi tentu dalam konteksnya, baik itu nanti apakah persetujuan lingkungan baru atau bentuknya perubahan persetujuan lingkungan, tentu itu dalam rangka proses lingkungan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah besarannya untuk kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib KPL, kegiatan pelabuhan perikanan. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu juga, di dalam kegiatan pelabuhan perikanan ini, untuk kegiatan apapun, untuk semua usaha dan atau kegiatan, pada prinsipnya adalah Bapak dan Ibu harus memastikan terlebih dulu kegiatan tadi apakah wajib, kalau Bapak bicara penapisan dokumen lingkungan hidup ya untuk kegiatan-kegiatan pelabuhan perikanan yang baru, atau konteksnya adalah pelabuhan baru yang konteksnya tentu melihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 Permen LHK 4 tahun 2021 untuk penentuan jenis dokumen lingkungan hidupnya, yang dimana tadi sudah saya coba jelaskan bahwa untuk kegiatan pelabuhan perikanan itu penentuannya berdasarkan lampiran 1 Permen LHK 4 2021. Nah, kalau dalam Permen LHK 4 itu sudah dinyatakan dia wajib AMDAL, maka otomatis dia wajib AMDAL. Jadi kalau misalnya di sini kegiatan Bapak Ibu adalah pelabuhan perikanan dengan dermaga berbentuk sirkel atau open pel. Nah, atau dengan dermaga dengan bentuk sirkel atau open pel, punya panjang dermaga 400 meter atau luas dermaga 100 meter persegi, maka konteksnya tentu jelas kegiatan tadi wajib AMDAL. Jadi kalau sudah dinyatakan panjangnya ternyata dermaga itu 400 meter, nah 400 meter itu panjang dermaga itu dermaga keseluruhan atau dermaga yang berdiri sendiri. Nah, prinsipnya kalau di dalam Permen LHK 4 ini, Bapak Ibu, ini adalah dermaga yang konteksnya kalau nanti Bapak untuk luasan, itu luasan total dermaga. Kalau untuk luasan, itu adalah luasan total dermaga Bapak Ibu. Jadi, luasan dari kalau Bapak Ibu punya dermaga misalnya 5, masing-masing luas dermaganya 3.000 meter persegi, berarti kalau 3.000 berarti dikali 5 berarti 15.000, berarti sudah wajib AMDAL. Tapi untuk panjang dia berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dermaga, jadi pilihannya itu dermaga terpanjang. Jadi misalnya kalau ada 5 dermaga terpanjangnya 400 meter, berarti otomatis dia juga wajib AMDAL Bapak Ibu. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk nanti kegiatan yang dimana dermaga tadi itu berbentuk sirkel atau open pel. Nah, untuk dermaga lain yang konteksnya bentuknya bukan sirkel atau open pel, maka nanti penentuan wajib AMDAL-nya berdasarkan semua besaran. Jadi otomatis ketika dermaganya konstruksinya bukan sirkel atau open pel, maka otomatis semua besaran wajib AMDAL Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya ada dermaga pelabuhan perikanan bukan sirkel atau open pel, ya walaupun panjang dermaganya hanya 200 meter
atau misalnya panjang dermaga atau luas dermaganya kurang dari 10.000, tetap menjadi wajib AMDAL Bapak Ibu, karena sudah dipandang sebagai dermaga dengan konstruksi masif. Nah, ini nanti yang perlu dipelajari bersama nanti di dalam Bapak Ibu nanti menyampaikan permohonan untuk penilaian hukuman AMDAL. Bapak Ibu bisa melakukan penapisan sendiri terkait kegiatan pelabuhan perikanan. Nah, memang kalau Bapak Ibu lihat pelabuhan perikanan ini semuanya tidak melihat kepada luas lahan. Jadi melihatnya kepada dermaga saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini itu lihatnya hanya kepada dermaga saja. Jadi kalau nadanya itu memang, jadi walaupun luas lahannya misalnya dermaganya luas lahan untuk pembangunan, tentu namanya pelabuhan itu tidak hanya bicara dermaga atau misal tidak hanya bicara transkal saja, tapi juga bicara untuk kegiatan-kegiatan yang fasilitas pendukungnya, misalnya pasti banyak fasilitas pendukung untuk terutama mungkin di pelabuhan perikanan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini itu tidak melihat kepada luas lahan untuk fasilitas pendukungnya, hanya melihat kepada panjang dermaganya saja atau konstruksi dermaganya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusingkan dengan nanti jenis lahan ataupun bangunan-bangunan lainnya yang ada di dalam pelabuhan tadi, karena penentuan untuk kegiatan wajib AMDAL atau wajib KPL kegiatan pelabuhan perikanan itu hanya melihat kepada jenis dermaga, yang konteksnya apakah seat pel atau open pel. Kalau ketika jenis dermaganya seat pelnya atau bentuknya seat pel atau open pel, maka otomatis semua ada panjang 400 meter atau luas dermaga 10.000 meter persegi yang menjadi dasar untuk kewajiban menjadi wajib AMDAL-nya. Tapi ketika di luar itu, maka dipandang sebagai dermaga dengan konstruksi masif, maka semua besaran menjadi wajib AMDAL. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa melakukan penapisan secara mandiri nanti sebelum artinya Bapak Ibu sudah dapat gambaran. Nah, tapi ini mohon dipahami, ini adalah untuk kegiatan yang baru. Karena ini kalau bisa diwanti-wanti, jangan sampai nanti ketika ada permohonan, ternyata kenapa tidak AMDAL atau tidak UKPL. Kalau ternyata kegiatannya sudah existing, nanti ada pengaturan lagi Bapak Ibu yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Tapi ini mohon dipahami hanya untuk kegiatan yang baru saja. Nah, kedua, tentu di dalam penapisan dokumen lingkungan itu prinsipnya selain melihat kepada besaran kegiatan Bapak Ibu, itu juga melihat kepada lokasi usaha. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kegiatan ini masuk ke dalam kawasan lindung, mohon maaf di sini kawasan lindungnya ada nggak ya? Nah, ketika suatu lokasi kegiatan masuk dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud di dalam slide ini, angka 1 sampai angka 23 ini, maka otomatis kegiatan Bapak Ibu menjadi wajib AMDAL. Jadi misalnya berdasarkan penapisan mandiri, berdasarkan besaran kegiatan tadi tidak wajib AMDAL. Misalnya Bapak Ibu bangun dermaga, misalnya panjangnya hanya 200 meter. Lalu luas dermaganya kurang dari 10.000. Ternyata dermaga tadi masuk kawasan hutan lindung. Ya, masuk kawasan hutan lindung misalnya. Tentu konteksnya walaupun panjang dermaganya, besaran dermaganya tidak wajib AMDAL, otomatis ketika lokasi masuk kawasan hutan lindung, maka menjadi wajib AMDAL. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami ketika nanti melakukan penapisan secara mandiri. Intinya sederhananya untuk semua pelabuhan perikanan, ketika dia masuk di dalam kawasan lindung, baik hutan lindung atau kawasan sepadan pantai, kawasan lindung sepadan sungai, ataupun bentuk kawasan lindung lainnya yang mungkin ada ya, kalau untuk mungkin pasti kemungkinannya adalah hutan lindung atau sepadan pantai, karena kan pelabuhan perikanan intinya pasti otomatis ada di pasti berkaitan dengan sepadan pantai atau hutan lindung, ataupun mungkin nanti saya nggak tahu apakah nanti akan ada berdekatan ataupun masuk dalam kawasan konservasi pesisir atau pulau-pulau kecil. Saya nggak mengerti juga apakah ada pelabuhan perikanan yang ada di kawasan konservasi pesisir pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan yang itu dinyatakan sebagai kawasan lindung, otomatis menjadi wajib AMDAL. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi
ketika nanti dia masuk kawasan lindung, ya otomatis menjadi wajib AMDAL karena pengaturannya penentuan wajib AMDAL itu berdasarkan satu besaran dan lokasi. Ketika dia masuk lokasi lindung, maka otomatis menjadi wajib AMDAL Bapak Ibu. Nah, itu yang konteksnya harus dipahami. Tapi nanti pertanyaannya, bisa nggak ranah pengecualian? Jadi maksud ketika saya pelabuhan perikanan tadi berdasarkan besaran tidak wajib AMDAL, tapi masuk hutan lindung, bisa nggak saya tidak wajib AMDAL? Nah, sebenarnya sesuai aturan di dalam PP 22 tahun 2021 pasal 10 Bapak Ibu itu ada ranah pengecualian. Nah, tergantung sekarang Bapak Ibu bisa gunakan ranah pengecualian itu tidak. Tapi konteksnya bisa sebegini. Kalau Bapak Ibu misalnya kegiatan baru ya, kegiatan pelabuhan perikanan, ternyata besaran tidak wajib AMDAL tapi masuk hutan lindung atau masuk kawasan lindung sepadan pantai, kan berarti kan jadi wajib AMDAL. Nah, tapi bisa nggak saya memohonkan diri untuk tidak wajib AMDAL? Nah, bisa. Karena di pasal 10 itu, PP 22 tahun 2021 itu ada pengaturan bahwa si pemakarsa usaha dan atau kegiatan itu dapat memohonkan pengecualian wajib AMDAL kepada si pengampu kawasan lindungnya. Jadi selama kegiatannya tadi tidak wajib AMDAL berdasarkan besaran kegiatan, tapi wajib AMDAL karena lokasi kegiatan, maka kegiatan tadi dapat dikembalikan oleh kawasan lindungnya. Tentu dengan kewajiban Bapak Ibu kan telahan secara ilmiah apakah kegiatan pelabuhan perikanan ini menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau memang tidak terhadap lingkungan. Nah, ketika telahannya bisa membuktikan bahwa kegiatan ini tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, walaupun masuk kawasan lindung pun itu dapat diberikan dari wajib AMDAL Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin perlu Bapak Ibu pahami ketika nanti melakukan penapisan untuk kegiatan perikanan yang baru, pelabuhan perikanan yang baru Bapak Ibu. Nah, ini adalah terkait dengan yang terkait dengan kewenangan ini sendiri, sesuai aturannya Bapak Ibu, di dalam PP 22 tahun 2021 yang dimana ada permen turunannya, itu permen LHK nomor 18 tahun 2021, di PP 22 itu di pasal 57 dan pasal 79, kewenangan persetujuan lingkungan itu berdasarkan di mana di mana perusahaan atau persetujuan pemerintahnya diberikan. Nah, perbedaannya di mana? Untuk yang kegiatan yang kewenangannya sesuai perizinan berusaha, itu konteksnya untuk kegiatan yang dimana pemakarsanya pelaku usaha. Jadi misalnya kewenangannya kepada PP nomor 5 tahun 2021. Jadi misalnya, tapi tentu kegiatan yang perikanan sekarang yang nanti lagi kita bicarakan ini, itu nggak masuk ke PP 5 tahun 2021 Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tinggal karena bukan konteksnya perizinan berusaha. Artinya ini adalah persetujuan pemerintah. Bapak Ibu tanya persetujuan pemerintah itu apa? Persetujuan pemerintah itu adalah nomenklatur yang kami ciptakan karena Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengatur perizinan berusaha. Karena kami tahu bahwa kegiatan pemerintah itu pasti butuh juga dokumen lingkungan. Mau tidak mau, karena tentu ada yang punya dampak terhadap lingkungan. Itu kami ciptakan nomenklatur baru yang nama sebagai persetujuan pemerintah, yang dimana kewenangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di sini sudah diatur bahwa ini hanya sebagai contohnya saja Bapak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan di Undang-Undang 23 Tahun 2014, pengaturannya itu dinyatakan bahwa kalau kegiatan itu adalah pelabuhan perikanan nasional atau termasuk pelabuhan perikanan internasional, maka kewenangannya ada di pusat. Artinya penerbitan persetujuan lingkungannya tentu juga ada di pemerintah pusat, artinya kalau di kementeriannya berarti di Kementerian LHK. Jadi nanti penerbitan penerbitan izin dari pemerintahnya itu dari KKP dan penerbitan PL-nya dari LHK. Jadi selama status Bapak itu adalah pelabuhan perikanan nasional atau pelabuhan perikanan internasional, maka kewenangannya ada di pusat. Nah, tapi kalau status pelabuhannya adalah pelabuhan perikanan provinsi, ya tentu nanti kewenangannya di provinsi Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami lagi, karena
Untuk kewenangan PL yang di mana nanti mau diproses itu tergantung dari status pelabuhannya, apakah pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan perikanan internasional, atau pelabuhan perikanan provinsi. Ketika status pelabuhannya sudah pelabuhan perikanan nasional atau internasional, barulah nanti kewenangan PL-nya ada di pusat, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia status pelabuhannya adalah pelabuhan perikanan provinsi, maka baru nanti kewenangan PL-nya ada di pemerintah provinsi. Maka ini sangat tergantung sekali di dalam yang tadi permohonan yang tadi disampaikan oleh Pak Subdit atau Pak Direktur tadi, bahwa prinsipnya ini kegiatan yang lagi dimohonkan itu apakah semuanya pelabuhan perikanan nasional atau ada yang pelabuhan perikanan provinsi, karena nanti kewenangan penilaiannya nanti kan berbeda. Ketika nanti pelabuhannya pelabuhan perikanan nasional, maka kewenangannya ada di pusat. Ketika dia status pelabuhannya pelabuhan perikanan provinsi, maka akan kewenangan PL-nya ada di provinsi, Bapak Ibu. Nah, ini penting nanti Bapak Ibu, ya, karena sebagai pengelola pelabuhan perikanannya, untuk tahu, karena nanti kalau misalnya pelabuhan perikanan provinsi, kami KLHK nggak bisa memprosesnya. Karena tentu ya, karena terkait kewenangan Bapak Ibu. Tapi ketika kegiatan ini pelabuhan perikanan nasional, baru nanti kami bisa memproses itu, Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya adalah terkait, saya langsung setelah tingkat kewenangan ini, saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu terkait dengan proses AMDAL dulu. Inilah alur proses AMDAL. Ya, sesuai dengan PP 22 tahun 2021, alur proses AMDAL itu seperti apa sih? Karena tadi Pak Direktur atau Pak Subdit tadi nanya alur proses AMDAL-nya seperti apa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa proses kalau memang kegiatan tadi berdasarkan penapisan kegiatan itu wajib AMDAL, memang dia wajib AMDAL, maka alur proses yang harus Bapak Ibu lewati itu adalah nanti harus terlebih dahulu melakukan pengumuman rencana kegiatan, dan setelah melakukan pengumuman di rencana kegiatan harus konsultasi publik kepada masyarakat. Jadi ketika penapisan kegiatan pelabuhan perikanan ini sudah menjadi wajib AMDAL, artinya nanti diwajibkan AMDAL, maka Bapak Ibu wajib yang namanya melakukan pengumuman dan atau konsultasi publik kepada masyarakat. Jadi tidak bisa proses AMDAL ketika Bapak Ibu diwajibkan AMDAL, tapi tidak melakukan pengumuman dan konsultasi publik terlebih dahulu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami sebagai sebagai nanti bertanggung jawab di pelabuhan perikanan masing-masing. Ketika memang diwajibkan AMDAL, berarti harus terlebih dahulu melakukan namanya pengumuman dan konsultasi publik. Nah, berikutnya adalah baru menyusun dokumen AMDAL-nya. Nah, AMDAL itu sendiri itu terdiri atas 3 dokumen, Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa AMDAL itu sendiri itu terdiri atas 3 dokumen. Ini mohon dipahami Bapak Ibu, ini AMDAL dulu ya, belum bicara kita tadi Pak Kasubdit atau Pak Direktur tadi sudah ngomong ada yang namanya DLH, DPLH. Ini kita bicara, nanti saya jelaskan DLH, DPLH itu apa. Ini kita bicara AMDAL dulu. Kalau misalnya kegiatan tadi ngomong wajib AMDAL. Nah, AMDAL itu sendiri itu terdiri atas 3 dokumen. Jadi 3 dokumen yang menjadi satu, yaitu yang disebut dengan formulir kerangka acuan. Yang kedua disebut dengan dokumen ANDAL ya, bukan AMDAL. Yang ketiga disebut dengan dokumen RKL RPL. Jadi AMDAL itu sendiri terdiri atas formulir kerangka acuan, ANDAL, dan dokumen RKL RPL, yang dimana masing-masing memiliki prosesnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, untuk proses AMDAL sendiri itu dimulai dengan proses yang namanya setelah pengumuman dan konsultasi publik. Setelah Bapak Ibu melakukan pengumuman dan konsultasi publik, barulah nanti Bapak Ibu menyusun formulir kerangka acuan. Nah, format penyusunan formulir kerangka acuannya itu ada dalam lampiran 2 PP nomor 22 tahun 2021. Di situ sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana menyusun bentuk formulir kerangka acuannya dan isiannya seperti apa. Nah, setelah Bapak dan Ibu menyusun formulir kerangka acuan, barulah bisa menunjukkan pemeriksaan formulir kerangka acuan. Jadi AMDAL itu bukan suatu proses yang tiba-tiba AMDAL-nya disusun langsung bisa dinilai AMDAL-nya, karena yang dinilai pertama itu adalah formulir kerangka acuan, Bapak Ibu. Nah,
di mana nanti tentu harus bahwa pemilikan kecuali yang telah disusun itu diajukan dinilai tentu ke instansi yang berwenang. Kalau kewenangannya di kami, maka secara umum nanti akan ada pemeriksaan pemilikan acuan di mana proses pemeriksaannya itu adalah selama 10 hari kerja maksimal Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya permohonan masuk, permohonan itu diterima, nanti saya jelaskan permohonan di PTSP kami seperti apa. Ada presentasinya Bapak Ibu. Setelah ada dinyatakan lengkap, akan ada pemeriksaan pemilikan acuan yang dilakukan 10 hari setelah dinyatakan lengkap. Jadi setelah pemilikan acuan itu dinyatakan lengkap, 10 hari kerja setelahnya akan dilakukan proses yang namanya pemeriksaan pemilikan acuan. Nah, dalam pemeriksaan itu sendiri, itu akan diterbitkan yang namanya berita acara kesepakatan pemilikan acuan. Jadi, langsung pada saat rapat itu, jadi pada saat rapat pemeriksaan itu langsung bisa ketahuan apakah formulir kerangka acuan Bapak itu bisa diterima atau ditolak. Jadi kalau ditolak tentu prosesnya kembali lagi dari awal. Tentu ya konteksnya tentu balik lagi Bapak Ibu menyusun formulir kerangka acuan untuk lagi dimohonkan penilaiannya. Tapi sudah diterima acara kesepakatan formulir kerangka acuan yang berisi butir-butir poin-poin yang berguna untuk nanti Bapak dan Ibu menyusun dokumen andal dan RPL-nya. Nah, ini yang perlu. Nah, pada saat rapat itu, jadi dalam prosesnya, dalam proses amdal di dalam siswa PP22 itu tidak ada yang namanya proses asistensi perbaikan formulir KA dan sebagainya. Konsepnya hanya dua pilihan, terima atau ditolak. Ketika diterima, Bapak Ibu langsung bisa menyusun dokumen andal dan RPL. Jadi dokumen RPL ini disusun barengan. Jadi satu kesatuan. Jadi walaupun dua dokumen terpisah, tapi dapat disusun barengan setelah formulir kerangka acuannya disepakati pada saat rapat. Jadi misalnya pada saat rapat, misalnya hari ini hari Jumat, jadi setelah rapat diterbitkan berita kesepakatan disepakati diterima, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung menyusun andal dan RPL-nya. Yang dimana waktu penyusunannya itu datangnya mungkin di sini tidak kelihatan, saya jelaskan saja sesuai PP 22 tahun 2001 pasal 42 PP 22 tahun 2001 itu lama penyusunannya adalah 60 sampai 180 hari. Jadi intinya dalam 2 bulan sampai 6 bulan. Jadi maksimal Bapak Ibu bisa menyusun dokumen andal dan RPL-nya selama 6 bulan Bapak. Pasti ini kelihatan nah ini. Jadi waktu maksimalnya selama 180 hari kerja atau 6 bulan waktunya. Lalu setelah itu barulah nanti dokumen andalnya atau LKP-nya dinilai oleh tim uji kelayakan. Jadi kalau yang nanti menilai itu Bapak itu adalah tim uji kelayakan lingkungan hidup Bapak Ibu atau yang sekarang masih bernama Komisi Penilai AMDAL. Nanti tentu sesuai kewenangannya. Nantinya untuk pemberikan ini kewenangannya hanya 2, pusat atau provinsi begitu. Nah, di dalam penyusun penilaian itu baru kami akan mempersiapkan persyaratan administrasi yang wajib Bapak penuhi ketika memohonkan proses penilaian dokumen andal dan RKPL. Nah, tapi tadi kan waktu penyusunan ini 150 hari kerja Bapak Ibu. Ini waktunya untuk apa saja sih sebenarnya 150 hari kerja? Nah, gunanya untuk ini Bapak Ibu. Gunanya adalah untuk melengkapi persyaratan yang disebut dengan poin A sampai dengan F ini. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu paling lama 180 hari kerja adalah untuk nanti melengkapi 6 persyaratan ini. 6 persyaratan ini wajib dimiliki pada saat Bapak dan Ibu mengajukan dokumen andal dan LKP-nya untuk dinilai. Nah, penting karena apa? Karena kalau salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tentu proses andal LKP-nya tidak dapat dilakukan. Apa saja yang poin-poin penting? Tentu sama. Yang penting adalah kesesuaian tata ruang. Nah, karena ini kegiatan pelabuhan perikanan, tentu ada tata ruang lautnya, KKPR lautnya. Karena ini KKPR laut itu juga ranah KKP, saya rasa untuk ranah tata ruang, saya rasa tidak akan ada masalah ya untuk tata ruang. Artinya Bapak Ibu harus punya tata ruang laut dan tata ruang daratnya.
Ya, untuk tatanan luar daratnya nanti bisa menjadi ranahnya intinya Bapak Ibu harus punya KKPR atau KKPRL untuk supaya kegiatan ini dapat dinilai dokumen andalnya, karena mohon dipahami AMDAL atau UKPR itu wajib sesuai tata ruang. Jadi ketika kegiatan ini tidak sesuai tata ruang atau tidak ada persetujuan KKPR-nya atau persetujuan KKPR-nya, maka tidak dapat dinilai dokumen andal ini, Bapak Ibu. Nah, yang kedua tentu adalah yang disebut dengan persetujuan awal. Nah, persetujuan awal ini apa sih? Sebenarnya persetujuan awal ini adalah suatu bentuk bahwa kegiatan ini disetujui dan dapat dilakukan. Nah, secara aturannya di dalam PP 222 tahun 2021 dan melihat kepada aturan sektornya, yaitu PP 27 tahun 2021, ya Bapak Ibu, karena kan tentu persetujuan awalnya sesuai dengan aturan sektornya, bahwa konteksnya tentu Bapak Ibu ketika kegiatan ini mau dilakukan, dokumen andalnya harus telah punya terlebih dahulu rencana induk pelabuhan, baik rencana induk pelabuhan nasional atau rencana induk pelabuhan perikanan provinsi. Jadi kan tentu rencana induk pelabuhan perikanan nasional atau pelabuhan perikanan provinsi, Bapak Ibu. Nah, penting. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika kegiatan ini belum masuk ke dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional, maka tentu kegiatan ini tidak dapat dinilai AMDAL-nya, Bapak Ibu, atau dokumen andalnya. Berikutnya tentu nanti adalah persyaratan yang poin C, itu adalah praktek. Bapak Ibu wajib menyelesaikan terlebih dulu persetujuan teknis. Persetujuan teknis itu apa sih? Persetujuan teknis itu sudah terkait dengan lingkungan hidup, lalu terkait dengan terkait dengan andalalin. Nah, prinsipnya adalah suatu bentuk persetujuan yang diterbitkan ketika nanti Bapak dan Ibu nanti ada potensi melakukan pembuangan air limbah ataupun ada potensi mengganggu arus lalu lintas. Jadi akibat dari aktivitas perikanan, pelabuhan perikanan ini akan ada potensi akan membuang air limbah ke laut, maka Bapak Ibu wajib yang namanya mengurus izin usaha, mengurus namanya praktek pembuangan air limbah ke laut. Ketika nanti Bapak Ibu nanti ada potensi akan mengganggu atau akan ada potensi kepada gangguan lalu lintas, maka Bapak Ibu wajib yang namanya memiliki namanya praktek andalalin, persetujuan teknis andalalin. Nah, ini wajib dimiliki supaya nanti proses andalnya yang seperti yang ini, yang seperti tergambar di sini, itu dapat dilakukan, Bapak Ibu. Nah, ini penting karena ketika minimal kalau persyaratannya Bapak yang bisa saya bilang itu yang penting. Yang poin D, E, dan F seharusnya itu tidak susah untuk Bapak Ibu lakukan, karena tentu satu bahwa untuk penyusunan AMDAL tentu persyaratannya harus dilakukan oleh penyusun AMDAL yang tersertifikasi, tentu keabsahannya tinggal menunjukkan saja tanda bukti registrasi. Lalu kesesuaian bentuk dokumen lingkungan sesuai dengan lampiran pedoman penyusunan AMDAL kapal yang ada di lampiran 2 PP 22 tahun 2021, selama formatnya sesuai yang ada dalam lampiran 2 PP 22 tahun 2021, tentu prosesnya dapat langsung administrasinya tentu langsung diperbolehkan. Tapi minimal 3 persyaratan ini wajib Bapak Ibu miliki. Nah, inilah kenapa kami di dalam proses penyusunan andalnya mempersyaratkan paling lama 150 hari. Jadi waktu itu adalah waktu yang Bapak paling lama untuk mendapatkan 3 ini. Jadi kalau dulu poin B atau poin dulu, kalau poin C itu dulu itu setelah IL-nya dapat. Nah, kalau sekarang kami tarik untuk proses penyederhanaan. Poin C-nya itu pada saat Bapak menyusun andal KPL-nya, tentu harapannya poin C ini sudah selesai dilaksanakan, Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat penting sekali. Nah, setelah nanti saat itu dapat dicek, barulah nanti ada proses penyusunan AMDAL yang dimana proses penyusunan AMDAL itu sampai terbit rekomendasi tim uji kelayakan itu dilakukan paling lama 50 hari kerja, Bapak Ibu. Jadi ada penilaian, nanti kan ada 2 rapat,
rapat tim teknis dan rapat komisi. Setelah ada rapat tim teknis dan rapat komisi itu nanti akan ada perbaikan dokumen untuk dapat ditindaklanjuti. Artinya proses perbaikan sampai dengan nanti sampai terbit rekomendasi kelayakan, konteksnya itu memakan waktu paling lama 50 hari kerja oleh Bapak Ibu. Tapi prinsipnya tentu dengan catatan ini bahwa perbaikan yang dilakukan itu sesuai dengan yang dimintakan. Jadi ini juga mohon dipahami Bapak Ibu bahwa 50 hari kerja ini juga harus dipahami bahwa memang itu termasuk perbaikan. Tapi mohon dipahami tentu dengan catatan perbaikan yang disampaikan sesuai yang dimintakan. Kalau perbaikannya tidak sesuai dengan yang dimintakan, sesuai dengan hasil rapat tim teknis dan rapat komisinya, kami bisa saja lebih molor dari 50 hari kerja ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu ketika mengurus isi perizinan usaha perizinan untuk kegiatan pelabuhan perikanan, terutama untuk kegiatan yang wajib AMDAL. Nah, setelah itu barulah 10 hari kerja setelah itu kita bisa menerbitkan yang namanya kelayakan, surat putusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, surat SKKL inilah yang menjadi dasar bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan mendapatkan yang namanya persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan itu bukan berarti nanti bentuknya persetujuan lingkungan kegiatan A, bukan. Tapi namanya adalah untuk kegiatan yang wajib AMDAL itu namanya SKKL Bapak Ibu, surat putusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, ini persyaratannya. Ini tata waktunya, Bapak Ibu bisa tinggal baca saja. Nah, inilah proses AMDAL itu secara keseluruhan. Jadi, Bapak Ibu ketika nanti menyusun dokumen AMDAL akan nanti berbicara kepada kalau formulir keacuan ini formatnya nanti intinya formulir keacuan itu akan fokus kepada bagaimana menentukan dampak penting hipotetik. Nah, kalau dokumen AMDAL itu nanti akan fokus bagaimana menghitung besaran dampak yang nanti terjadi akibat kegiatan ini. Nah, nanti RKPL itu akan fokus bagaimana nanti mengolah dan memantau dampak yang nanti berpotensi terjadi akibat dari kegiatan pelabuhan perikanan itu. Inilah secara umum proses AMDAL atau kerangka pikir dari proses penyusunan dokumen AMDAL Bapak Ibu. Jadi dalam formulir KA nanti fokus bagaimana menentukan DPH, pada saat dokumen AMDAL fokus nanti untuk menghitung besaran dampak, di dalam RKPL nanti akan fokus bagaimana menyusunkan RKL atau rencana kelola lingkungannya dan rencana pantau lingkungannya Bapak Ibu. Berikutnya saya jelaskan kalau kegiatan ini adalah UKL-UPL. Nah, bisa nggak kegiatan pelabuhan perikanan itu UKL? Tentu bisa saja selama besaran kegiatan dan kegiatannya wajib PPL dan kegiatannya tidak masuk dalam kegiatan Bapak Ibu, tidak masuk dalam lokasi usaha yang masuk kawasan lindung. Nah, tapi secara umum ini adalah sebenarnya untuk pelaku usaha. Jadi ketika tingkat risiko usahanya menengah rendah, akan otomatis dia PKPL-nya otomatis. Jadi ini kami peruntukkan untuk pelaku usaha Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatannya nanti pemakarannya pemerintah gimana? Nah, prinsipnya untuk pemerintah masih harus dilakukan penilaian ini Bapak Ibu untuk proses pemerintah. Nah, kalau ini sebenarnya kami peruntukkan untuk pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha itu memang ada kekhususan Bapak Ibu. Jadi ketika kegiatannya risikonya menengah rendah, formulir UKPL-nya diperiksa secara otomatis di sistem. Jadi dia sudah dapatkan formulir kerangka acuan. Jadi bentuk mudahan itu kalau pelaku usaha Bapak Ibu ya, itu nanti pelaku usaha itu sudah langsung mendapatkan formulir kerangka acuannya berdasarkan persetujuannya. Dia tinggal menyampaikan saja kegiatannya apa, sistem sudah membuatkan formulir kerangka acuan, formulir UKPL-nya beserta persetujuan PKPLH-nya atau persetujuan lingkungannya. Nah, tapi kalau memang kegiatannya milik pemerintah memang beda Bapak Ibu. Ini makanya untuk kegiatan pemerintah memang harus tetap dilakukan yang namanya pemeriksaan formulir UKPL, di mana nanti ada pemeriksaan administrasi, lalu ada pemeriksaan substansi, dan penerbitan persetujuan PKPLH, yang di mana jangka waktu pemeriksaannya sendiri itu dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dinyatakan lengkap administrasi. Jadi setelah jangka 5 hari kerja setelah dinyatakan lengkap administrasi, formulir kerangka acuannya, formulir UKPL-nya akan diperiksa oleh
akan diperiksa oleh instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya Bapak Ibu. Kalau kewenangannya ada di pusat, tentu di KLHK, di tempat kami di Pedulka. Kalau kegiatannya itu adalah di provinsi, nanti tentu kewenangannya ada di provinsi Bapak Ibu. Break ini adalah itu yang harus dipahami. Nah, persyaratannya juga apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami untuk persyaratannya. Secara umum, persyaratannya sama dengan Anda tadi. Ada persetujuan awal, ada praktek, ada kegiatan yang namanya kesesuaian tata ruang. Nah, artinya apa? Ketika kegiatan wajib UKPL pun, Bapak Ibu wajib memproses yang namanya persetujuan tata ruang, persetujuan awal, dan persetujuan teknis. Teknis semuanya sama. Persetujuan awal itu adalah rencana induk pelabuhan, tata ruang itu adalah KKPR atau KPRL laut, dan persetujuan teknis itu adalah yang tadi tentunya air limbah ataupun andalan tadi Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu sebentar, udah sedikit. Berikutnya adalah ini. Izin Bapak Ibu saya menjelaskan lagi. Nah, ini adalah alur pola pikir dari proses pemeriksaan baik untuk yang UKPL ataupun yang AMDAL Bapak Ibu. Jadi untuk yang UKPL ini Bapak Ibu nanti juga tetap wajib hukumnya menyelesaikan yang persetujuan awal, persetujuan teknis sebelum nanti dokumen formulir UKPL-nya dapat dinilai. Nah, atau diperiksa. Ini yang penting sekali karena memang prosesnya akan jauh lebih singkat, di mana proses penilaiannya itu hanya selama 5 hari kerja saja, pemeriksaannya 5 hari kerja Bapak Ibu, tapi yang biasanya lama itu persyaratan-persyaratannya ini. Nah, artinya persyaratan-persyaratannya sebelum nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu ini kegiatan wajib UKPL, ya artinya dengan otomatis Bapak Ibu sebelum memohonkan penilaiannya harus mendapatkan persyaratan yang terlebih dulu, poin A, B, dan C ini Bapak Ibu. Nah, lalu saya akan jelaskan juga kepada Bapak Ibu proses administrasi kalau permohonan PL itu diajukan pada kami. Ini adalah alurnya Bapak Ibu bahwa di DPM PTSP kami itu nanti ini mohon maaf karena kami biasanya melayani pelaku usaha Bapak Ibu perusahaan, jadi maksudnya ini bosannya semua pemerintah pun bisa bikin akun. Jadi prinsipnya nanti semua pemakarsa kegiatan pelabuhan perikanan itu wajib terlebih dulu bikin akun pelabuhan perikanannya. Setelah Bapak Ibu membuat akun akun dari pelabuhan perikanannya, barulah nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan penilaian atau permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan kepada melalui PTSP KHK kami yang ada di Kebonanas. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah clear mendapatkan arahan bahwa ini AMDAL, ini KPL, ya sudah Bapak Ibu bisa datang ke PTSP kami untuk melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan, tentu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah dimintakan di dalam presentasi yang ini Bapak Ibu. Jadi persyaratan ini seperti tata ruang, persetujuan awal, praktek dokumen lingkungannya sesuai dengan format. Nah, ini wajib Bapak Ibu penuhi terlebih dulu sebelum nanti masuk ke PTSP kami di KLHK. Nah, nanti di sana baru nanti akan ada proses verifikasi ada proses verifikasi dan proses validasi. Nah, setelah proses validasi nanti selesai, barulah nanti Bapak Ibu nanti bisa diproses dokumen lingkungannya, bisa dinilai atau dilakukan penilaian ataupun pemeriksaan dokumen lingkungan. Nah, ketika proses penilaiannya sudah selesai atau proses pemeriksaan sudah selesai, barulah nanti Bapak dan Ibu mendapatkan namanya persetujuan lingkungan. Nah, ini secara alur umum, kalau alur detailnya banyak sekali Bapak Ibu, tapi saya menggambarkan pada Bapak Ibu, inilah alur pola pikir di dalam proses ketika nanti kewenangannya ada di kami. Nah, makanya saran saya adalah pertama mungkin terlebih dulu Bapak Ibu memastikan terlebih dulu apakah ini AMDAL atau KPL. Kalau ternyata memang
tidak clear, Bapak Ibu bisa memastikan apakah dia AMDAL KPL, Bapak dan Ibu bisa memohonkan permohonan arahan pada Direktorat PDULK untuk mendapatkan arahan apakah kegiatan saya ini AMDAL, KPL atau bentuk dokumen yang lainnya. Nah, itu. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa ini AMDAL atau KPL, dan Bapak sudah Ibu yakin sudah melakukan penapisan secara benar, Bapak Ibu bisa saja menyampaikan permohonan penilaian kepada PTSP KLHK kami untuk dimuatkan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup Bapak Ibu. Nah, itu, kalau ini terkait penegakan hukum bahwa konteksnya nanti bahwa pemerintah itu mohon dipahami bahwa kegiatan ini wajib hukumnya nanti melakukan pengawasan Bapak Ibu. Jadi setiap kegiatan yang nanti wajib AMDAL, wajib UKPL, itu prinsipnya pasti harus ada pengawasan dari KLHK atau instansi lingkungan hidup. Oleh karena itu nanti kenapa ini penting, karena kalau kegiatannya itu sendiri tidak punya dokumen lingkungan hidup, bagaimana cara kami untuk nanti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dari segi Bapak Ibu. Yang perlu saya berikan bawah tadi, setelah kita tahu bagaimana proses AMDAL dan UKPL itu sendiri secara umum, gimana untuk kegiatan yang sudah ada tapi tidak punya dokumen lingkungan hidup. Nah, pengaturannya sendiri itu sudah kami atur di dalam PP 22 tahun 2021 Bapak Ibu pasal 86. Jadi di pasal 86 ini dijelaskan dengan clear bahwa ketika kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan hidup dan selama kegiatan masuk sesuai dengan tata ruang dan dilakukan sebelum PP 22 tahun 2021 yang dilakukan sebelum PP 22 berlaku, artinya dibangun sebelum 2 Februari 2021, maka dapat dikenakan DLH DPLH. Tapi memang dipahami, DLH DPLH adalah dokumen karena adanya sanksi. Jadi ini sebenarnya adalah dokumen lingkungan. Memang dokumen lingkungan mirip sama kayak AMDAL atau KPL, tapi hanya bisa dikenakan karena adanya pemberian sanksi Bapak Ibu. Ya, teksnya memang mohon dipahami ini sanksi untuk agar si pemakai usaha dan atau kegiatan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidupnya. Nah, tapi ini dengan catatan bahwa pembangunannya itu dilakukan sebelum 2 Februari 2021. Jadi kalau ada kegiatan pelabuhan perikanan yang tadi sudah terbangun, tidak punya dokumen lingkungan, atau ada aktivitas dari pelabuhan perikanan tadi yang sudah terbangun tapi tidak punya dokumen lingkungan, dan itu dilakukan pembangunannya sebelum 2 Februari 2021, Bapak dan Ibu dapat dikenakan DLH DPLH. Tapi mohon dipahami, ini ranahnya sanksi. Jadi kami KLHK harus terlebih dahulu memberikan sanksi pada Bapak Ibu pelaksanaan pemerintah berupa penyusunan dokumen DLH DPLH. Prosesnya sedikit berbeda. Kalau AMDAL ya proses normal, di mana konteksnya kegiatannya AMDAL KPL itu hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang belum dibangun. Nah, ketika kegiatan sudah dibangun, kami tidak bisa proses AMDAL KPL-nya. Itu harus dikenakan lebih dulu sanksi dan bentuk DLH atau DPLH Bapak Ibu. Nah, ini harus dipahami. Namun harus juga dipahami bahwa ini adalah untuk kegiatan yang dibangun sebelum 2 Februari 2021. Kalau ada pertanyaan, gimana pemeriksaan kami itu sudah terbangun, tapi terbangunnya baru setelah 2 Februari 2021. Mohon maaf Bapak Ibu, konteksnya tidak bisa dikenakan DLH atau DPLH sesuai aturan yang sekarang. Konteksnya tentu itu masuk ranah sanksi lain di luar DLH DPLH. Karena DLH DPLH ini hanya untuk dikenakan untuk kegiatan-kegiatan yang terbangun sebelum 2 Februari 2021. Kami belum buatkan kebijakan yang baru untuk kegiatan-kegiatan yang terbangun setelah 2 Februari 2021, dokumen lingkungannya seperti apa. Karena secara aturan itu bentuk sanksinya dan bentuk pengenaan denda administratif. Jadi harus dikenakan dulu denda. Jadi harus ada denda dulu, barulah nanti ada mekanisme lain setelah denda itu dilaksanakan, denda itu
diberikan gitu Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi harus ada denda administratif dulu, barulah nanti proses proses pengelolaan lingkungan hidupnya dapat dilakukan. Nah, tapi untuk kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang konteksnya, jadi gini, DLH itu apa? DLH itu setara dengan AMDAL. DPLH itu setara dengan UKPL. Jadi kalau misalnya kegiatan Bapak Ibu berdasarkan besaran kegiatannya sudah terbangun semuanya, lalu terbangunnya sebelum 2001, tinggal lihat saja apabila besarannya AMDAL maka otomatis dia DLH, apabila dia besarannya UKPL maka otomatis dia akan dikenakan DPLH Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan pelabuhan perikanan itu sendiri itu sudah ada beberapa yang berproses baik di provinsi ataupun yang berproses di pusat, kalau tidak salah saya Bapak Ibu. Ada di pusat itu ada satu atau dua, saya nggak tahu, tapi ada yang pelabuhan perikanan itu sudah masuk ke kami, tapi saya nggak tahu prosesnya sampai di mana. Tapi umumnya tentu untuk kegiatan yang baru terbangun, yang sudah terbangun setelah 2021. Nah, ini yang juga mohon Bapak Ibu pahami juga di dalam proses persetujuan lingkungan, bahwa ini kata kuncinya, AMDAL atau UKPL itu sesuai PP 22 itu hanya dapat dilakukan ketika kegiatan itu belum dibangun sama sekali. Jadi ketika dia belum dibangun, maka dapat dikenakan AMDAL atau UKPL Bapak Ibu. Tapi ketika dia sudah terbangun, sudah beroperasi, ya mekanismenya bukan lagi AMDAL UKPL. Bisa ranah DLH DPLH selama persyaratannya itu dipenuhi Bapak Ibu. Nah, itu kriterianya. Jadi ini kriterianya Bapak Ibu. Kalau kriteria DLH DPLH sekarang itu simpel, hanya cukup punya tidak punya lingkungan dan selama kegiatan sudah sesuai tata ruang. Nah, lalu berikutnya adalah ini yang penting juga, karena saya bisa tahu pada Bapak Ibu bahwa banyak sekali kegiatan pelabuhan perikanan ini sudah punya dokumen lingkungan dan berencana mau melakukan peningkatan kegiatan. Nah, seperti apa mekanismenya? Nah, ini yang perlu saya jelaskan pada Bapak Ibu. Artinya setiap perubahan kegiatan, apapun itu perubahan kegiatannya, wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi, kegiatan pelabuhan perikanan pun itu juga berlaku sama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada tambahan kegiatan yang dilakukan di pelabuhan perikanan, apapun bentuk perubahannya, maka wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan. Nah, perubahannya itu seperti apa? Yang ada di poin 13 butir ini Bapak Ibu. Jadi jika masuk dalam 13 butir ini, maka wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi konteksnya jika masuk salah satu dari butir 13 butir ini, maka Bapak dan Ibu wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan. Nah, di sini kami juga sudah atur bahwa poin perubahan yang 1 sampai 7 itu butuh dokumen lingkungan hidup baru. Kalau poinnya itu nomor 8 sampai nomor 13, Bapak dan Ibu tidak perlu menyusun dokumen hidup baru. Jadi misal kalau hanya perubahan terkait dengan penanggung jawab, perubahan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, perubahan adanya pencutan atau pengurangan, atau perubahan terkait dengan praktek dan sebagainya, maka itu Bapak dan Ibu tinggal mengajukan perubahan PL tanpa perlu menyusun dokumen lingkungan baik AMDAL ataupun UKPL. Ya, jadi nggak perlu. Jadi kalau ada daerah menyatakan, oh Bapak ternyata hanya perubahan praktek, artinya konteksnya harus menyusun praktek. Bapak sudah menyusun praktek dan harus diwajibkan menyusun dokumen lingkungan. Nggak ada. Karena di PP 22 itu sudah diatur dengan rinci mana yang butuh dengan dokumen lingkungan baru, mana yang tidak butuh dokumen lingkungan yang baru. Karena kami sudah mengatur kalau dia tidak butuh dokumen lingkungan, bukan berarti perubahan PL tidak dapat terbit, perubahan PL tetap dapat terbit, tapi hanya perubahan PL-nya saja yang diterbitkan. Nah, tapi perubahannya apabila termasuk poin nomor 1 sampai 7, maka tentu wajib menyusun dokumen lingkungan. Nah, bentuknya itu ada 3 Bapak Ibu. Ada AMDAL baru, ada adendum AMDAL RKPL, ada UKL baru. Nah, perbedaannya itu ada di mana sih AMDAL baru, UKL baru, ataupun adendum AMDAL RKPL baru. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu sebentar. Nah, di sini. Jadi, kalau AMDAL baru ataupun adendum itu
kalau sebelumnya Bapak Ibu itu sudah punya namanya dokumen AMDAL atau dokumen DLH. Jadi Bapak dan Ibu itu sudah terlebih dulu punya namanya dokumen AMDAL atau DLH yang telah disetujui. Jadi kalau dalam perubahan perikanan itu sebelumnya sudah punya AMDAL, sudah punya adendum, sudah punya DLH, maka bentuk perubahannya bisa dua, bisa AMDAL baru, bisa adendum AMDAL RKL RPL Bapak Ibu. Nah, AMDAL baru itu untuk apa? Kalau untuk kegiatan yang nanti penambahannya itu berpotensi mengubah batas wilayah studi, artinya konteksnya kegiatannya itu di luar batas wilayah studi yang telah terlingkup dalam dokumen AMDAL atau DLH-nya, atau kegiatan tadi berpotensi menimbulkan DPH, dampak penting hipotetik baru. Jadi ketika dia menimbulkan dampak penting hipotetik baru, maka konteksnya tentu menjadi wajib baru. Jadi kegiatan yang sudah punya AMDAL atau DLH, kegiatannya yang akan ditambahkan tadi berpotensi mengubah batas wilayah studi, atau kegiatan tadi berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru, maka wajib AMDAL. Tapi selama dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka kegiatan yang sudah punya AMDAL atau DLH tadi bisa cukup dikenakan adendum AMDAL KPL. Nah, nanti tergantung tipenya, ada yang tipe A, ada yang tipe B, ada yang tipe C, Bapak Ibu. Ini tergantung dari seberapa besar perubahannya. Kalau perubahannya relatif kecil, bisa saja nanti cukup adendum tipe C. Karena adendum tipe C ini prosesnya jauh lebih simpel daripada adendum tipe B atau tipe A. Kalau perubahannya itu moderat, itu perubahannya menjadi adendum tipe B. Ketika perubahannya itu cukup tinggi, perubahannya cukup banyak, maka bisa saja nanti diwajibkan menjadi adendum tipe A. Nah, berikutnya juga untuk yang AMDAL baru ini juga saya jayangkan juga. Ketika Bapak dan Ibu sudah punya UKPL, jadi ini kan ada peluang-peluang perikanan yang sebelumnya sudah punya dokumen UKPL nih, sudah punya. Lalu nambah kegiatannya belum dilakukan ya. Nah ini Bapak Ibu pahami. AMDAL baru, adendum atau UKPL baru itu konteksnya hanya untuk kegiatan yang belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan itu bisa ranahnya DLH atau DPLH tadi. Nah, ada kegiatan sudah punya UKPL, lalu akibat tambahan kegiatan itu ketika dikumulatifkan besaran kegiatannya itu baik secara kumulatif sudah wajib AMDAL. Contohnya gimana? Ternyata dulu dermaganya 100 meter, tentu UKL. Lalu dia nambah 300 meter. Bapak Ibu nambah 300 meter karena nama tentu tergantung karena kebutuhan. Nambah dermaga dari 100 meter menjadi 400 meter. Ingat, di Permen LHK 4 ketika panjang dermaganya sudah 400 meter, maka wajib menyusun AMDAL. Artinya, UKPL yang baru, UKPL yang telah Bapak miliki terlebih dahulu itu wajib diganti dengan AMDAL baru. Ya Bapak Ibu, jadi ketika besaran kegiatan ini sudah menjadi wajib AMDAL, tentu secara kumulatif, tentu kegiatan tadi wajib AMDAL juga. Nah, walaupun dokumen sebelumnya itu dokumen PL. Nah, selama perubahan kegiatan tadi skala besarannya itu tambahannya berserta existingnya, jadi tambahan aktifnya, kumulatif tambahan berserta existingnya tidak wajib AMDAL berdasarkan Permen LHK 4 2021, barulah kegiatan Bapak Ibu tadi cukup menyusun UKL baru. Nah, ini yang akan banyak terjadi pada Bapak Ibu nih. Untuk yang kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan perubahan perikanan. Bapak Ibu harus melakukan inventarisasi terlebih dulu. Sudah punya dokumen lingkungan atau tidak? Kalau sudah punya dokumen lingkungannya itu apa? Apakah AMDAL atau KPL? Setara AMDAL atau KPL? Nah, ketika dia setara AMDAL, berarti pilihannya hanya dua. Adendum AMDAL KPL atau AMDAL baru. Jadi pilihannya ketika ada tambahan kegiatan, selama tidak berada sama masih dalam batas studi, tidak menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru, ya cukup adendum. Tapi ketika kegiatannya berpotensi mengubah batas studi yang sudah pernah dikaji dalam dokumen AMDAL sebelumnya atau dokumen-dokumen setara DLH sebelumnya, atau berpotensi menimbulkan DPH baru, maka otomatis menjadi AMDAL baru. Nah, tapi kalau kegiatan sebelumnya UKPL, lalu dengan ada tambahan kegiatan kumulatifnya pun tidak wajib AMDAL, ya otomatis Bapak Ibu cukup menyusun UKL baru. Nah, itulah cara melakukan penapisan Bapak Ibu nanti untuk menentukan apakah kita Bapak Ibu AMDAL baru, adendum AMDAL KPL, ataupun UKL baru Bapak Ibu. Nah, ini detailnya bisa Bapak Ibu baca
bagaimana menentukan adendum tipe A, adendum tipe B, dan adendum tipe C. Nah, lalu perubahan-perubahan yang dimaksud dengan nomor 1 dan nomor 7 tadi kan ada perubahan-perubahan lingkungan Bapak Ibu. Ada nomor 1 sampai 7, ada nomor 1 sampai 7, ada 8 sampai 13. Nah, kalau perubahannya hanya 8 sampai 13 saja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa berarti Bapak dan Ibu tidak perlu menyusun dokumen lingkungan, tidak perlu menyusun dokumen lingkungan lagi baik AMDAL ataupun UKPL. Cukup mengajukan perubahan PL saja. Jadi misalnya contoh hanya nambah Bapak Ibu butuh partek ataupun persetujuan teknis pembuangan limbah. Bapak sudah dapat, berarti hanya perubahan PL saja. Atau hanya berencana melakukan perubahan RKLPL, atau hanya berencana melakukan perubahan identitas, ataupun ada berencana melakukan pencutan, atau hanya berencana untuk melakukan pengurangan. Artinya untuk kegiatan seperti tadi, itu cukup mengajukan perubahan PL saja Bapak Ibu tanpa menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Nah, contohnya seperti yang ada di sini. Jadi kalau hanya perubahan RKPL, cukup perubahan PL saja. Kalau perubahan kepemilikan juga sama, cukup mengajukan perubahan PL saja Bapak Ibu. Nah, lalu untuk apa? Tadi karena tadi saya singgung di awal bahwa di dalam proses AMDAL atau UKPL ataupun nanti adendum AMDAL RKPL, Bapak dan Ibu itu butuh yang namanya partek. Partek itu secara umum ada partek limbah, partek emisi, partek limbah B3, partek andalalin, dan rencana teknis penyimpanan limbah B3. Ada minimal 5 yang konteksnya secara umum perlu Bapak Ibu waspadai. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan adalah gini. Ini adalah bersifat opsional, kondisional, atau tidak wajib dimiliki bila memang tidak dibutuhkan. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu misalnya kegiatan pelabuhan perikanan tadi tidak akan membuang limbah dari hasil produksi ataupun hasil domestik tidak akan dibuang ke laut, ya tentu tidak butuh partek pembuangan limbah ke laut. Kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan emisi ke udara akibat dari penggunaan genset dan sebagainya, tentu tidak butuh partek emisi. Lalu Bapak dan Ibu tidak ada rencana melakukan pengumpulan limbah B3, tidak rencana mengumpulkan penyimpanan pembuangan limbah penimbunan limbah B3, tentu Bapak Ibu tidak butuh yang namanya praktek pengelolaan limbah B3. Nah, tapi secara umum yang biasanya Bapak Ibu ya, ini mungkin mohon maaf saya nggak bisa tampilkan di sini karena takutnya nanti malah kayak ngunci. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Yang biasanya untuk kegiatan pelabuhan perikanan, baik itu pelabuhan perikanan minimal butuh namanya praktek andalalin dan praktek pembuangan limbah ke laut. Biasanya, karena pasti pada saat operasi pasti membuang limbah ke laut dan karena pasti akan menimbulkan dampak pada lalu lintas Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu waspadai ketika nanti mau memproses dokumen AMDAL-nya atau KPL-nya. Nah, prinsipnya gimana? Tentu kalau kegiatan sudah dilakukan, sudah punya dokumen sebelumnya, tentu sebelumnya Bapak sudah punya namanya izin PPLH. Jadi kalau selama gini, pasti Bapak Ibu sudah punya nama izin. Kalau sudah punya izin PPLH sebelumnya, jadi untuk pelabuhan perikanan yang sudah sistem, sudah punya dokumen atau KPL, saya jamin pasti sudah punyanya namanya izin PPLH pembuangan limbah ke laut. Nah, pasti akibat dari kegiatan tadi, pasti konteksnya Bapak dan Ibu sudah, kalau selama kegiatan pembuangan limbah laut itu masih terkait dengan isi PPLH yang lama, tidak ada perubahan baik dari sisi IPAL dan sebagainya, tentu sesuai dengan ketentuannya di Permen LHK nomor 5 tahun 2001, Bapak dan Ibu sudah dianggap punya yang namanya partek. Jadi ini ada suatu hal yang bersifat Bapak Ibu kemudahan. Jadi kami memberikan kemudahan bahwa selama Bapak dan Ibu sudah punya izin PPLH untuk kegiatan pelabuhan perikanan laut dan izin PPLH tadi tidak akan ada perubahan, maka itu sudah dianggap sebagai partek. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengurus partek baru. Tapi kalau ada ada kegiatan baru atau ada penambahan rencana IPAL dan sebagainya, maka Bapak Ibu butuhnya partek. Nah, selain 2 partek tadi, untuk semua kegiatan pelabuhan
biasanya butuh yang namanya rincian teknis penyimpanan limbah B3, Bapak Ibu. Nah, jadi minimal pada saat proses dokumen AMDAL atau KPL ataupun adendum AMDAL KPL ataupun nanti DLH DPLH, kalau memang Bapak Ibu nanti diwajibkan DLH DPLH, minimal Bapak Ibu menyiapkan 3 persetujuan lain. 1, rincian teknis penyimpanan limbah B3. 2, praktek air limbah baik itu ke laut ataupun ke sungai. Yang ketiga adalah praktek andalalin. Nah, khusus yang rintek LB3, Bapak dan Ibu tinggal menyusun saja. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyusun saja sesuai dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2001. Tidak perlu dimintakan persetujuannya ke instansi LH sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau kewenangannya di pusat, ya Bapak Ibu tinggal menyusun saja Rintek LB3 sesuai dengan lampiran 6 Permen LHK nomor 6 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dilakukan seperti itu. Dengan begitu Bapak sudah mendapatkan yang namanya Rintek, sudah punya namanya Rintek LB3. Nah, tapi nanti kalau untuk yang baik praktek andalalin ataupun nanti praktek pembuangan limbah ke laut, tentu konsepnya Bapak Ibu perlu mengajukan permohonannya kepada instansi yang terkait. Kalau kewenangannya di pusat, berarti ke Dirjen PPKL. Kalau andalan ini tergantung dari jenis jalan yang nanti dilewati Bapak Ibu. Kalau kegiatan jalan provinsi nanti ke Dinas Perhubungan Provinsi, ketika jalannya berarti jalan nasional baru ke Menteri Perhubungan, ketika itu masuk jalan kabupaten baru nanti ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Itu Bapak Ibu secara umum proses PL dan bagaimana mendapatkannya Bapak Ibu. Lalu terkait pengelolaan lingkungannya kegiatan pelabuhan, sebenarnya ini adalah Bapak Ibu prinsipnya tinggal baca saja, konteksnya tentu ini tergantung dari hasil kajian AMDAL-nya atau kaji hasil dari kajian dari formulir KPL, di mana nanti Bapak Ibu wajib mengelola dampak baik di tahap prakonstruksi, tahap konstruksi ataupun tahap operasi kegiatan. Dan ada kewajiban Bapak Ibu untuk nanti melakukan yang namanya pemantauan lingkungan hidup, yang mana pemantauan lingkungan hidup untuk yang terkait emisi udara, limbah B3, air limbah, ataupun nanti terkait dengan baku mutu gangguan ataupun terkait dengan pengolahan sampah. Itu wajib dilakukan pemantauan atau pengelolaan, yang dimana ada kewajiban Bapak dan Ibu untuk melakukan pelaporan setiap 6 bulan sekali setelah nanti PL-nya diterbitkan. Jadi mohon diingat juga bahwa Bapak dan Ibu sebagai pengelola pelabuhan perikanan itu punya kewajiban untuk melakukan pemantauan pengelolaan dan wajib melakukan pelaporan pelaksanaan PL-nya kepada yang dilaporkan kepada penerbit PL-nya setiap 6 bulan sekali Bapak Ibu. Itu dari saya, karena sudah masuk jam, sudah lebih dari 1 jam juga. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau